pakan sudah banyak, rumput juga sudah banyak ya kan. Kebutuhan nutrisi protein pun juga sudah banyak dan tersedia. Tapi kok malah kurus? Why? Ya kan? Bertanya-tanya. Apa penyebabnya? Disinilah yang tidak disadari oleh penggemar kelinci pemula seperti yang saya alami sendiri. Coba langsung kita mau simak, kita lihat ke kandang dan kita nanti beri penjelasannya. Oke, gas, cekidot. Halo, hai, salur, sahabat sedulurku dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Mas Yuda TP di channel Sudut Desa ID. Oke, lurku, sahabat sedulurku dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas sesuai di hub yang pertama tadi, ya kan? Padahal pakan sudah terpenuhi, rumput selalu ada, nutrisi protein selalu tersedia, tapi kok malah kurus dan orang gelem lemu. Apakah penyebabnya? Nanti kita akan ulik, kita bahas satu persatu apa penyebabnya di sini. Tonton terus video ini sampai selesai biar nanti nggak gagal paham. Oke, di sini pun Mas Yuda tidak maksud untuk menggurui. Mas Yuda pun juga masih belajar. Mari kita belajar bersama-sama demi menciptakan kesuksesan bersama. Salam sukses baru dan salam penggemar kelinci. Langsung kita cek buka kandang. Oke. Alur, ini sudah tak buka pintu kamarnya. Kita mau perlihatkan satu si kelincinya, ya kan? Apa penyebabnya? Ada bentar kita lihat. Ini padahal kebutuhan nutrisi dari proteinnya ini tersedia dari peletnya ini. Ini kandungannya di dalam ada protein, ada nutrisi, apapun itu lengkap semua di dalam pelet ini yang saya beli ini kan. Tapi kenapa kok malah kurus, ini kan? Dan kebutuhan air pun juga tersedia selalu nonstop ini. Ini air campuran tetes sama garam ya, jadi rasanya itu enggak cuma rasa air tawar, padahal tersedia selalu ready. Ini pun juga ada ini. Nah, ini masih ada. Kita cek satu persatu. Nah, ini juga ada. Airnya pun juga masih ada. Dan rumput hijau-hijauan selalu ready. Ada daun pisang, daun pepaya, daun singkong juga ada sumber proteinnya dan seratnya dari daun apa ini, daun pisang juga kandungan karbohidrat, serat dan lain sebagainya. Ada kangkung, pokoknya sayuran hijau selalu ready. Akan kita bahas satu persatu. Dan tadi, nah ini dia. Pas waktu awal membuka kasih makan tadi, ya kan, itu kutemukan seperti ini. Ini kotorannya itu lembek. Nah, kotorannya ini nggak kering, jadi lembek. Kemungkinan bisa jadi ini dari kelinci itu sendiri nggak tawar dengan peletnya, atau mungkin nggak tawar sama daun singkongnya, atau mungkin nggak tawar dari air minumnya karena dicampurin tetes sama garam. Bisa jadi seperti itu. Jadi pencernaannya itu tidak siap menerima hasil, dia nafsu makannya berkurang dan kotorannya jadi lembek seperti itu. Jadi apa ya, nek cara menungso iki sistem pencernaannya kurang stabil, jadi akhirnya mangane kurang nafsu, akhirnya bobot berat badannya menurun. Seperti itu analisa yang pertama. Dan analisa yang kedua bisa jadi karena sumber ini yang bawah, kotoran ini kan juga belum tak bersihkan ya.
Itu lihat kotorannya itu masih banyak banget dan basah. Ini dari air kencingnya itu tidak bisa meresap ke bawah karena terlalu banyaknya kencing mungkin ya, atau mungkin bisa jadi dari air minumnya yang tumpah, jadi membuat si di bawah kandangnya ini basah, tidak bisa kering, tidak bisa menyerap ke bawah airnya. Jadi kondisi bawah kandangnya itu lembab dan alhasil membuat si kelinci-kelinci ini akhirnya bau, menghirup kotorannya sendiri, akhirnya hawa nafsu untuk makan jadi berkurang. Bisa jadi yang seperti itu analisa kita yang kedua. Dan analisa selanjutnya yaitu tadi kondisi kandang yang dalam itu juga, tapi kulihat ini bersih sih. Dari kondisi dalam ini bersih. Coba kita mau cek yang lain dulu. Oke, Lur, ini aku mau menunjukkan kelincinya dulu yang berat badannya kemungkinan merosot ataupun tidak bisa tambah, karena tadi ketemukan kotoran yang lembek itu di bagian kamar yang sebelah sini. Kita mengeluarkan dulu kelincinya. Nah, ini dia. Ini karena dia terlalu aktif ya. Dia terlalu aktif dan tapi ya nggak begitu ringan banget sih bobotnya, masih standar. Cuman dari yang kedua itu beda banget, itu lebih berat badannya, itu lebih mantep yang kedua itu daripada yang kuning coklat susu, namanya kuning coklat susu. Atau bisa jadi penyebab selanjutnya kita harus sering mengecek si kelincinya, karena namanya kutu atau kutu ciples neng ngarani kutu ciples itu suka bersembunyi di ini, biasanya tuh di balik kuping, karena dia kayak nyamuk loh cah, pokoknya sukanya itu dia menyedot darah ya kan. Jadi alhasil kalau kita tidak teliti seperti itu, alhasil kelinci kita akan sakit, akan tersedot darahnya, dan alhasil dia akan kurus seperti itu. Jadi harus teliti namanya kutu ciples. Jadi kalau bisa kandang kelinci itu jangan sampai disatukan sama hewan peliharaan kita yang lain, misal sapi ataupun kambing, itu harus dipisah, jangan sampai berdekatan atau tetanggaan ya, karena rata-rata kutu ciples atau kutu yang menyedot darah itu biasanya ada di hewan peliharaan sapi dan kambing. Nah itu kalau sampai menular ke kelinci, wah bahaya, itu bahaya banget, bisa menyebabkan kematian juga, karena dia menyedot darah. Dan menyedot darah itu kan nggak seperti nyamuk. Kalau nyamuk kan sudah penuh dia pergi. Nah kalau si kutu ciples, dia semakin lama menempel di tubuh hewan peliharaan itu, dia akan semakin membesar dan darahnya itu banyak, bisa banyak. Itu harus benar diantisipasi, walaupun sepele tapi harus teliti gitu ya. Tapi alhamdulillah aman nih. Oke. Nah kurang lebih seperti itu ya penyebabnya. Jadi harus memastikan kebersihan kandang bawah ataupun di dalam kandang itu harus dijaga kebersihannya benar-benar bersih. Kalau bisa jangan sampai diingu lembab, bawah kandang itu jangan sampai lembab. Dan yang paling penting selalu membersihkan tempat makan dan tempat minum. Jadi kalau tempat minumnya itu jarang dicuci, itu harus sering-sering dicuci, entah 2 hari sekali ataupun 1 minggu sekali. Jadi harus sering-sering dicuci itu ya. Jangan hanya kasih air terus gak diganti atau gak dicuci, jangan seperti itu. Atau di sisa air yang kemarin ditambahi, jangan. Kalau bisa 2 hari sekali ataupun 1 hari sekali, air yang sisa itu dibuang dan dicuci, baru dikasih air yang baru. Itu untuk menjaga kesehatan dari si kelincinya seperti itu. Dan juga pastikan kondisi tempat makan pun juga bersih ataupun tempat minum tadi, dan kondisi nutrisi protein ataupun rumput hijau serat harus terpenuhi. Itu solusinya ya. Mungkin seperti itulah intinya untuk mengatasi ataupun mengantisipasi kelinci kurus ya kan. Di sini saya disclaimer,
Puan Maksud untuk menggurui, karena Mas Yuda juga masih belajar, kita sama-sama belajar untuk sukses bersama. Oke, kita mau kasih makan dulu dan juga nanti kita membersihkan bawah kandang biar bersih, biar kelinci tetap sehat dan gemuk-gemuk. Oke sahabat sedulurku dimanapun Anda berada, begitulah kurang lebih penjelasan dari pembahasan kita di video kali ini tentang kenapa kelinci kita kok kurus padahal nutrisi tercukupi dan rumput hijau selalu ada tapi kok kurus. Jadi bisa menjadi pengalaman buat teman-teman semua sesama penggemar kelinci. Untuk video kali ini tak tutup sampai di sini, kita ketemu lagi di Sudut Desa ID berikutnya. Terima kasih sudah selalu menemani dan selalu mensupport perjalanan channel dari Sudut Desa ID bareng Mas Yuda kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share apabila suka dan tertarik dengan isi konten-konten dari Sudut Desa ID. See you, bye-bye, terima kasih yang sudah menemani dan kita sampai jumpa kembali di konten atau di video berikutnya bersama Sudut Desa ID. See you, bye-bye, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, salam penggemar kelinci Pom. Kita mau bersih-bersih dulu dan lanjut untuk kegiatan. Bye-bye.